Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Penjaskes. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala wabah penyakit, termasuk juga dari virus COVID-19. Sebelum kita mulai pembelajarannya, saya ingatkan terlebih dahulu, jangan lupa diisi absensinya sesuai instruksi yang sudah disampaikan di grup WhatsApp. Baiklah, materi pembelajaran kita hari ini adalah lompat jauh. Adapun poin-poin pembahasan yang akan kita bahas dimulai dari kajian teori, kemudian dilanjutkan sejarah, definisi, gaya, tahapan, lapangan, dan yang terakhir adalah peraturan. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu kajian teori. Perlu diketahui bahwasanya atletik ini adalah induk dari seluruh cabang olahraga. Jadi seluruh olahraga itu gerakannya didasari daripada gerakan nomor-nomor cabang atletik. Atletik ini mempunyai federasi yang disebut dengan IAAF atau dengan kepanjangan International Association of Athletic Federation. Dan untuk federasi di tingkat nasionalnya ada yang disebut dengan PASI atau PASI dengan kepanjangan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Atletik ini memiliki beberapa nomor cabang. Kita mulai dari nomor cabang yang pertama, yaitu nomor jalan. Dimulai dari cabang olahraga jalan cepat. Kemudian ada nomor lari, dibagi lagi menjadi cabang lari jarak dekat, kemudian lari jarak menengah, lari jarak jauh, maraton, kemudian lari gawang, dan yang terakhir adalah lari estafet. Selanjutnya ada nomor lempar. Di nomor lempar ada lempar lembing, lempar cakram, kemudian ada tolak peluru, dan yang terakhir adalah lempar martil. Di nomor cabang yang terakhir ada nomor cabang lompat. Di nomor cabang lompat ini terbagi menjadi beberapa cabang olahraga. Yang pertama ada lompat tinggi, kemudian ada lompat jauh, dan juga ada lompat galah, dan yang terakhir ada lompat jangkit. Dan yang akan kita bahas secara mendalam di sini adalah nomor lompat jauh. Selanjutnya kita bahas tentang definisi. Semua cabang olahraga tentu mempunyai pengertian, tidak terkecuali juga dengan cabang olahraga lompat jauh. Kita harus mengetahui apa itu lompat jauh sebelum kita menggali lebih dalam bagaimana cara pelaksanaan dan aturan-aturannya. Jadi lompat jauh ini adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan juga kekuatan untuk melompat sejauh mungkin dari titik tolakan, kemudian dilanjutkan dengan melayang di udara dan kemudian mendarat ke dalam bak pasir. Jadi dari maksud kalimat ini bisa diartikan bahwasanya bukan hanya membutuhkan hasil lompatan yang jauh, tetapi harus membutuhkan hasil lompatan yang baik. Percuma lompatannya jauh tetapi ternyata diskualifikasi. Kita lanjutkan dengan sejarah. Sejarah daripada lompat jauh ini sebenarnya sudah dimulai dari zaman Yunani kuno, tepatnya sekitar tahun 708 sebelum Masehi. Olahraga lompat jauh pada saat itu sangat berbeda jauh dengan olahraga lompat jauh yang pada zaman modern sekarang ini. Kalau zaman modern sekarang bahwasanya lompat jauh ini adalah untuk perlombaan atau sebuah kompetisi. Namun di zaman Yunani kuno, lompat jauh ini dipergunakan untuk salah satu bentuk latihan militer para prajurit saat itu, untuk melihat sampai mana kelincahan dan ketangkasan para prajuritnya pada saat itu. Adapun untuk
lompat jauh ini baru pertama kali secara resmi dipertandingkan itu pada sebuah olimpiade di tepatnya tahun 1896. Kemudian ada seseorang yang bernama Mike Powell. Ini adalah dia orang yang mempunyai rekor sebagai pelompat terjauh untuk cabang olahraga lompat jauh. Ini didapatnya itu pada sebuah kejuaraan dunia di tahun 1991 dengan torehan hasil lompatan yang sangat baik, yaitu 8,95 meter. Kemudian untuk pelompat terjauh putri, rekornya dimiliki oleh seseorang dari Amerika Serikat, atlet dari Amerika Serikat yang bernama Jackie Junior Kersee. Ini didapatnya pada sebuah ajang olimpiade di tahun 1988 yang dilaksanakan pada saat itu di negara Korea Selatan dengan raihan lompatannya 7,4 meter. Di Indonesia sendiri, lompat jauh ini sudah masuk sebenarnya mulai dari zaman nenek moyang kita terdahulu, tepatnya sekitar tahun 776 sebelum Masehi. Nah, kalau di internasional tadi ada Mike Powell yang memegang rekor sebagai pelompat terbaik. Nah, di Indonesia ada rekor pelompat terbaik di tingkat nasional yang bernama Sapatur Rahman Sanapiah Arsat. Ini didapatnya pada sebuah ajang SEA Games di negara Filipina di tahun 2019 yang lalu. Ini cukup baik hasil lompatannya, yaitu 8,03 meter. Kita lanjutkan dengan gaya. Ada berapa saja gaya para lompat jauh? Jadi lompat jauh memiliki 3 macam gaya. Yang pertama ada gaya jongkok, kemudian yang kedua ada gaya menggantung atau gaya snapper, dan yang terakhir ada gaya berjalan di udara atau walking in the air. Jadi ini bisa dilihat pada gambarnya, gaya jongkok ini menyerupai orang yang sedang jongkok, kemudian gaya menggantung menyerupai orang yang sedang menggantung, dan gaya yang terakhir walking in the air atau gaya berjalan di udara ini menyerupai orang yang sedang berjalan di udara. Pada tahap apakah si atlet akan melakukan gerakan yang menyerupai gaya jongkok, gaya menggantung, dan gaya berjalan udara? Mari kita lanjutkan. Berikut adalah tahap-tahap pelaksanaan lompat jauh. Jadi tahap-tahap pelaksanaan lompat jauh ini ada beberapa tahap, ada 4 tahap teknik dalam pelaksanaan lompat jauh. Yang pertama adalah tahap awalan. Di tahap awalan, si atlet dia melakukan persiapan, kemudian ancang-ancang, dan dilanjutkan dengan berlari mendekati ke arah papan tumpu. Ketika menemui yang namanya papan tumpu, maka si atlet harus melakukan tahap yang kedua, yaitu tahap tolakan, dengan cara menghentakkan satu kaki terkuat, kemudian dilanjutkan dengan gerakan melompat. Nah, di gerakan melompat inilah yang disebut dengan tahap melayang. Di tahap melayang inilah saatnya pelaksanaan kita mau melakukan gaya apa, apakah mau gaya berjalan di udara, gaya menggantung, atau dengan gaya jongkok. Kemudian dilanjutkan pada tahap yang terakhir, yaitu tahap mendarat. Nah, di tahap mendarat ini adalah menentukan di titik mana kita mendarat, kemudian dari titik itulah kita akan diukur seberapa jauh hasil lompatan kita. Selanjutnya bisa dilihat di sini ada tampilan, ada beberapa tahap mulai dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4, yaitu awalan, tolakan, kemudian melayang di udara, dan juga mendarat. Ini adalah sebuah ilustrasi pelaksanaan lompat jauh. Ya. Next, selanjutnya kita bahas tentang lapangan. Jadi lapangan lompat jauh ini terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah dari angka 1 sampai dengan angka 3 ini adalah lintasan. Panjang lintasan adalah 40 meter dan lebarnya 1,22. Kemudian bertemu di sini ada yang disebut dengan papan tumpu. Nah, papan tumpu ini adalah untuk pelaksanaan
tahap tolakan. Kalau yang lintasan tadi untuk awalan, papan tumpu ini untuk tolakan. Kemudian di sini ada bak pasir. Bak pasir adalah tahap tempat melakukannya mendarat. Dan kemudian ada di sini antara papan tumpu dan bak pasir ini ada nomor 4 adalah tempat pelaksanaannya kita melakukan tahap melayang. Jadi ketika melakukan tumpuan kemudian melompat, dan tahap melayang inilah jaraknya ini sekitar 1 meter. Kemudian untuk panjang daripada bak pasir ini minimal 7 sampai dengan 9 meter. Untuk lebarnya 2,75 meter. Ini adalah sebuah struktur daripada lapangan lompat jauh ya. Selanjutnya yang terakhir adalah peraturan. Dalam sebuah perlombaan ataupun kejuaraan lompat jauh, ditentukan berapa kali si peserta harus melompat itu dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti perlombaan tersebut. Jadi misalkan dalam sebuah perlombaan lompat jauh dia jumlah pesertanya lebih dari 8 orang, maka setiap pesertanya diberikan kesempatan melakukan lompatan masing-masing 3 kali lompatan. Itu kalau lebih dari 8. Bagaimana kalau kurang? Kalau kurang dari 8, maka pelaksanaan perlombaannya itu setiap peserta diberikan 6 kali kesempatan, masing-masing 6 kali kesempatan melakukan lompatan. Kemudian pada saat tahap tolakan, ini sangat penting ya. Pada saat tahap tolakan harus menggunakan 1 kaki terkuat, jangan menggunakan 2 kaki ya, harus menggunakan 1 kaki terkuat. Kemudian pada saat hentakan di papan tumpu melakukan tolakan ini, jangan sampai bagian dari kaki kita melewati daripada batas tolakan di papan tumpu ini. Apabila terindikasi melewati sedikit saja, berapapun hasil lompatan kita, sebaik apapun, sejauh apapun hasil lompatan kita, maka akan didiskualifikasi oleh wasit. Jadi wasit itu biasanya memberikan 2 macam bendera, yaitu ada bendera putih dan ada bendera merah. Kalau putih itu berarti hasil lompatan kita sah, kalau merah berarti hasil lompatan kita tidak sah. Kemudian apabila di tahap awalan sudah baik, di tahap tolakan sudah sempurna, melayang juga baik, dan disempurnakan juga pada tahap mendarat. Nah, dilanjutkan dengan pengukuran. Pengukurannya bagaimana? Jadi pengukurannya dimulai dari titik tempat kita mendarat. Jadi titik tempat kita mendarat, bagian tubuh kita yang paling dekat dengan papan tumpu, baru ditarik ke arah papan tolakan. Jadi dari titik pendaratan ke arah papan tolakan. Itulah cara bentuk pengukurannya. Nah, sebelum saya tutup, ini saya lampirkan ya, ada sebuah video kejuaraan lompat jauh putra, kejuaraan dunia. Nah, di sini ya. Kalau yang pertama ini wasit memberikan bendera putih. Wasit memberikan bendera putih, itu berarti hasil lompatannya sah. Nah, untuk yang kedua, wasit memberikan bendera merah, yang berarti diskualifikasi. Ya, sekian yang saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya ingatkan kepada semuanya, saat beraktivitas di luar rumah jangan lupa melaksanakan 3M. Apa itu 3M? Yang pertama menjaga jarak, kemudian yang kedua ada mencuci tangan, dan yang terakhir memakai masker. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.